terjadi. Nah, tapi di daerah-daerah lain konfigurasinya tetap nggak bisa juga dipaksakan, sehingga mungkin berbeda antara yang di provinsi dengan pasangan di kota kabupaten, dukungan dari partai-partai politiknya. Saya kira itu ya. Kemudian yang kedua dari Mas Tisna ya, apakah PKS resmi bergabung resmi mengusung RK dan Suswono? Betul. Jadi kita sudah mencabut SK terdahulu terkait dengan pengusungan Pak Anies Rashid Baswedan dan Sohibul Iman, dan kemudian diganti dengan SK yang terbaru yaitu RK Suswono. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan Pak Anies? Terus terang kita sudah berjuang sejak awal, kita mengeluarkan SK. Tahu tanggal 25 Juni kita juga sudah deklarasikan akan mengusung Pak Anies dan Sohibul Iman. Hanya dalam proses perjalanan waktu, karena kita kurang 4 kursi, kita nggak dapatkan partai lain untuk memberikan juga dukungan ke Pak Anies. Sehingga sampai tanggal 4 Agustus, deadline yang kita berikan kepada Pak Anies Rashid Baswedan, nggak kunjung dapat SK dari partai lain selain PKS. Nah, sejak itulah kemudian kita mencabut SK usungan terhadap Pak Anies dan Sohibul Iman untuk kemudian dialihkan kepada RK dan Suswono. Kira-kira gitu ya. Yang ketiga, apakah PKS sudah bergabung ke Kim Plus ya? Sesuai dengan musyawarah Wajib Syuro yang ke-11 yang dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 12 Agustus kemarin, maka PKS sudah menyatakan diri hasil musyawarah Majelis Syuro itu memang betul bergabung dalam koalisi. Kemudian dari Mas Tria yang menegaskan dengan bergabungnya ke Kim Plus, apakah tidak ada kekhawatiran ditinggalkan para pemilih? Ini sebagai satu ikhtiar ya, dan keputusan yang diambil oleh PKS bukan keputusan orang per orang, tapi saya lihat keputusan musyawarah Majelis Syuro. Saya sebagai Presiden PKS tentu melaksanakan saja apa yang diputuskan oleh musyawarah Majelis Syuro. Ketika musyawarah Majelis Syuro meminta agar PKS berkoalisi, itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sedemikian banyak, pro kontranya juga. Tapi kemudian ketika hasilnya adalah harus koalisi, maka saya tentu menjalankan kebijakan itu berkoalisi. Ya. Nah, adapun kaitan bagaimana kita dengan pendukung konstituen kita, insya Allah dalam perjalanan waktu kita akan terus melakukan edukasi politik terhadap struktur kita agar tetap solid, termasuk juga kepada pemilih agar juga paham kenapa PKS melakukan kebijakan yang seperti itu. Memang mungkin komplain-komplain ya sedemikian banyak hari ini, ya kita tadi menjawab dengan hal-hal yang bisa kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan itu bisa difahami dengan baik. Terima kasih. Ada apa? Cukup? Jadi kawan-kawan sekalian, saya pikir ini semua hasil keputusan musyawarah. Jadi dan memutuskan cakada cawakada juga bukan main, dari bottom up, bukan dari atas. Sehingga semua keputusan yang kita lakukan ini insya Allah akan menjadi keberkahan buat Partai Keadilan Sejahtera. Konsekuensi apapun adanya, PKS biasa menghadapi segala situasi dengan sistem edukasi yang sangat detail yang akan memasyarakat. Insya Allah PKS akan mendapatkan kemenangan cakada cawakada nasional yang sangat signifikan insya Allah. Doanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Pak Presiden, Pak Presiden. Ya, cukup. Baik, terima kasih teman-teman.